menjagamu. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, "Ihfazillaha tajidhu amamak." Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah, berusaha kenallah Allah tatkala kau dalam kondisi lapang. Niscaya ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalmu tatkala kau dalam kondisi sulit. Ikhwan, saya ingatkan, di antara bentuk bersyukur yang sangat luar biasa, Anda bersyukur kepada Allah, mengenal Allah, dekat dengan Allah tatkala Anda dalam kondisi lapang. Lagi sehat, lagi punya duit banyak, ya, lagi enggak punya utang. Anda mulai rajin beribadah kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih bersyukur kepada Allah. Kalau mengenal Allah tatkala dalam kondisi sulit itu biasa. Ada orang tiba-tiba rajin sholat malam. Kenapa? Ditagih utang terus. Wajar. Ada orang tiba-tiba rajin sholat malam. Kenapa? Karena lagi sakit. Wajar. Itu bagus. Itu enggak salah. Itu bagus. Itu juga tauhid. Tapi itu biasa. Jangankan kita orang Islam, orang musyrik pun terkadang demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Kata Allah, tatkala mereka orang-orang musyrikin dahulu berlabuh di lautan dan mereka diterpa dengan ombak yang sangat luar biasa, mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik pun kalau dalam kondisi sulit mereka berdoa kepada Allah. Bukankah Abraha waktu datang ingin menyerang Ka'bah, maka orang-orang kafir Quraisy berdoa kepada Allah di Ka'bah? Kenapa dalam kondisi sulit mereka ingat Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau mengingat Allah dalam kondisi sulit banyak dilakukan. Orang musyrik pun demikian. Orang pelaku maksiat juga demikian, orang-orang saleh pun demikian. Dan ini bagus kita mengingat Allah dalam kondisi sulit. Tapi yang lebih afdal kita mengenalkan diri kita justru dalam kondisi apa? Lapang. Kenapa? Karena banyak orang dalam kondisi lapang lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihha wal faragh." Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya, sehat dan waktu luang. Dia sehat, dia lupa bahwasanya suatu saat dia akan sakit. Ya. Dia sehat, dia lupa bahwasanya suatu saat dia akan sakit. Waktu sehat dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya saya bilang, mumpung antum dalam kondisi sehat, dalam kondisi masih bisa aktivitas, mumpung lagi duit lagi ada, jangan lupa bersedekah, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Kenalkan diri Anda kepada Allah. Kenalkan diri Anda kepada Allah. Kata Allah, ya'rifka fi syiddah, nanti dalam kondisi sulit Allah akan mengenal engkau. Para ulama menyebutkan dalil akan hal ini, di antaranya seperti kisah yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan Nabi Yunus alaihissalam tatkala dia pergi meninggalkan umatnya, kaumnya dalam kondisi marah, umatnya tidak beriman. Dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Tiba-tiba Allah mengujinya. Tiba-tiba dia ditelan oleh ikan paus. Tatkala ditelan oleh ikan paus, siapa yang bisa tolong Nabi Yunus alaihissalam? Tidak ada yang bisa tolong. Coba kalau antum ditelan ikan paus, sudah sinyal pun mati, itu nggak bisa. Nanti mau telepon siapa? WhatsApp nggak jalan, semua nggak jalan. Oleh karenanya kata Allah, fanada fi dzulumat, dia menyuruh dalam kegelapan. Para ulama mengatakan ada 3 kegelapan yang meliputi Nabi Yunus alaihissalam. Pertama, kegelapan perut ikan paus. Dalam perut ikan paus enggak ada lampu, gelap. Yang kedua, kegelapan lautan. Dalam kegelapan lautan, dalam lautan juga gelap. Yang ketiga, kegelapan alam semesta, lagi gelap di malam hari. Meskipun dalam kegelapan yang bertumbuk-tumbuk, dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Fanada fi dzulumat, maka dia berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Sebagian ulama menyebutkan, maka dalam sebagian athar disebutkan, maka tatkala dia berdoa, suara ini dikenal oleh para malaikat. Ini suara siapa? Suara yang kita kenal, yang senantiasa berdoa kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang. Suaranya Yunus alaihissalam. Kenapa selama ini dia senantiasa beringat Allah Subhanahu wa taala? Dalam kondisi sulit suaranya dikenal. Jadi kalau Anda beribadah kepada Allah dalam kondisi lapang, Anda melakukan hubungan khusus dengan Allah. Allah akan mengenal Anda dengan pengenalan khusus. Kita semua dikenal oleh Allah, tidak ada yang tidak dikenal oleh Allah. Semua kita adalah makhluk Allah. Allah kenal kita semua. Jangankan antum, daun dimanapun Allah tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu tentang daun tersebut, karena semuanya ciptaan Allah. Kalau daun Allah tahu, semut Allah tahu untuk daun. Daun itu berapa jumlahnya di alam semesta ini? Sangat banyak daun. Pohon saja berapa triliun di alam semesta ini. Belum lagi daunnya, pohonnya saja sudah kebanyakan.
belum lagi daunnya. Tapi kalau ada satu daun yang jatuh di ujung belantara Afrika, di ujung belantara Irian Jaya, Papua, atau ada daun satu jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Allah mengenal kita semuanya, kita semua dikenal Allah karena ciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah mengetahui ciptaannya? Jelas, yang mencipta tahu tentang apa yang diciptakannya. Tetapi yang kita inginkan pengenalan khusus, hubungan khusus antara kita dengan Allah. Jaga. Bagaimana Allah bisa mengenal kita lebih khusus? Beribadah kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang. Ini yang sering dilupakan. Orang banyak kembali kepada Allah dalam kondisi sulit. Kita ingin mengingat Allah dalam kondisi lapang. Seandainya Yunus alaihissalam tidak biasa mengingat Allah dalam kondisi lapang, dia akan ditinggalkan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan dia dulu sering bertasbih kepadaku, mengingat Allah, maka dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Karena dahulu dia sering mengingat Allah dalam kondisi lapang, ingat Allah. Maka tatkala dia perlu kepada Allah, Allah langsung hadir dan Allah langsung menyelamatkan Yunus alaihissalam. Oleh karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengenal Allah tatkala dalam kondisi lapang. Terutama salat malam tatkala Allah ingin mengenal kita. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Allah dengan karunia-Nya, dengan kebaikannya turun di langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, mencari hamba-hambanya. Kemudian Allah berkata, "Hal min mustaghfirin fa aghfiralah." Apakah ada di antara hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni? Hal min sa'ilin fa utiya su'lah. Apakah ada orang yang mohon akan aku kabulkan permohonannya? Hal min da'in fa astajiba lahu. Apakah ada orang yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Saatnya ente bangun, Anda bangun cari muka di hadapan Allah. Lawan itu rasa kantuk. Anda ingin mengenal Allah, ingin ada hubungan khusus antara Anda dengan Allah. Bangun salat malam. Kata Nabi SAW, "Sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Bangun, lawan itu rasa kantuk. Ya akhi, luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya si miskin yang mencari si kaya. Harusnya si miskin yang berjalan mengetuk pintu si kaya. Ini yang maha kaya turun di sepertiga malam yang terakhir mencari antum. Terus antum tidak mau bangun. Bangun ya ikhwan, kenalkan diri Anda kepada Allah agar Anda dikenal oleh Allah secara perkenalan khusus, punya hubungan khusus. Suatu saat Anda dalam kesulitan, Anda mohon kepada Allah, suara Anda langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha mengingat Allah dalam kondisi lapang.